Ini tuh akhir cerita dari sebuah perjalanan eksplor Danau Kaco. Dan ini juga untuk yang terakhir kalinya nih kita menikmati keindahan dan kesegaran air Danau Kaco. Lalu setelah itu momen yang paling berat nih, yaitu berpisah untuk pulang. Begini ceritanya. Jadi ini tuh aku setelah berkeliling di sekitaran tempat kita ngecamp, aku balik lagi nih ke tenda. Tujuan berkeliling tadi itu adalah untuk melihat spot-spot tersembunyi, mana tahu ada yang lebih bagus dari spot biasanya ya kan. Tapi ya gitu-gitu aja dah. Aku balik masuk ke tenda itu buat rebahan dan tidur bentar tuh. Nah karena posisi tenda kita itu kan tepat di pinggir danau tuh. Jadi kalau bangun tidur keluar tenda, view-nya itu memang langsung menghadap ke danau. Jadi kalau mau langsung mandi bisa tuh. Tapi lepas juga sleeping bag-nya, jangan mandi bawa sleeping bag ya kan. Kita akan turun jam berapa? Kita akan turun sekitaran jam 11. Sekarang masih santai-santai. Nanti mandi, gosok gigi. Habis itu kita packing-packing untuk pulang. Tidur lagi. Tidur lagi. Ya begitulah, pulang jam 11 sepertinya hanyalah sebuah wacana karena kita terlalu nyaman dan santuy di Danau Kaco. Ya gimana nggak nyaman ya, air danaunya sebening ini. Terus juga kalian lihat tuh ikan-ikan kelihatan tuh dari atas ini. Dan apalagi cuman kita bertiga tuh yang ada di sini hari itu. Jadi kayak mikir buat pulang tuh berat banget, terlalu nyaman dah tuh. Sepertinya hari itu memang spesial privilege buat 3 pemuda berbahaya yang lagi camping di Danau Kaco tuh. Karena cuman kita bertiga aja yang ada di sini. Boro-boro ada yang lain ya kan. Padahal ini tuh weekend. Atau jangan-jangan orang-orang udah pada nggak mau weekend lagi ya. Bisa jadi juga orang-orang nggak mau weekend kayak kita mencapekkan diri ya kan. Nah sebelum mandi dan pulang kita tuh mau beres-beres tenda dulu karena nanti kan abis mandi tuh bisa satset langsung pulang tuh, nggak perlu bongkar-bongkar tenda lagi ya kan. Ini kita kan mau mandi tuh karena air Danau Kaco sangat-sangat dingin ya kan. Jadi planning awal itu yang mandi cuman aku sama Bang Bobi aja. Jadi Amar tuh nggak mandi karena dia bilang dia takut dingin. Ya udah kalau nggak mau mandi jauh-jauh aja enak kan. Dan sambilan nungguin tenda kering mari kita mandi. Nah di sini ada momen lucu nih, katanya si Amarudin tuh nggak mau mandi. Nah pas kita lagi asik-asik mandi, tiba-tiba tuh dia langsung nyusul ke mandi. Katanya nggak mau mandi. Di dalam hatiku berpikir udah nyampe Danau Kaco ya kali nggak mandi ya kan, greget. Tapi asli air Danau Kaco ini beneran dingin banget. Pokoknya dinginnya tuh menggigit-gigit sampai ke tulang-tulang tuh. Kalau sama yang lain aku nggak mau sampai ke tulang-tulang, tapi kalau sama kamu aku mau sampai ke tulang-tulang. Sudah basi sepertinya. Di dasar Danau Kaco itu banyak bekas-bekas pohon tumbang. Nah di antara banyak bekas pohon tumbang itu hanya ada satu pohon tumbang yang mengapung. Jadi kalau kita mau mandi kita tuh bisa berpegangan dan duduk di atas pohon itu. Tapi kalau kalian mau duduk di sana, kalian benar-benar harus menjaga keseimbangan tuh. Oleng dikit atau rungkat kalian ya kan. Pokoknya itu effort buat duduk di atas pohon yang mengapung ini tuh luar biasa banget. Jadi kalau kalian mengira ini gampang, kalian sangat-sangat tidak menghargai effort kami bertiga. Tolong kalian hargai ya. Susah nih, susah. Saking susahnya menjaga keseimbangan di atas pohon yang mengapung ini, kaki Amar tuh bisa nyampe ke kepala aku tuh, parkir dia di sana. Tapi akhirnya kita berhasil juga tuh buat duduk di atas pohon yang mengapung ini.